punya tawaran loh yang bisa bikin fungsinya ada hilang. Gampang kok. Hah? Bapak mau nawarin pinjol ya, pinjaman online? Sorry ya Pak, saya belum punya KTP, nggak bisa. Bukan, Dek. Terus, Bapak marketing atau orang yang lagi nyari target, biar bisa menuhin target? Bukan, ada paco dengan saya yuk. Walaupun hadiahnya nggak banyak, tapi bisa bikin ada yang mengetahui banyak hal. Kalau kalah ada bayar 100.000 ya. Nah, bayar ada 100.000-nya. Iya, maaf Pak, saya lupa, saya nggak bawa uang. Tapi kalau Bapak ada QR atau Bapak punya rekening gitu, saya bisa bayar sih. Saya cashless soalnya. Nah, ya udah berarti bayar pakai tenaga kamu gimana? Iya, saya ini produser gagal. Saya mau buat acara reality show tapi susah banget nyari cashnya. Ada yang mau ya? Mana dompet saya tipis banget ini. Soalnya tahun ini anak saya harus kuliah. Iya sih Pak, saya paham. Tapi maksudnya ini reality show tentang apa ya Pak? Dan atau Bapak udah punya kru filmnya gitu? Iya, ini maksudnya deh. Oh iya, tapi syutingnya itu dari kapan sampai kapan ya Pak? Karena kan saya pelajar juga, jadi saya nggak tahu gitu bisa available-nya kapan aja. Oke, kita samain sama schedule para guest kita kok. Oke sih Pak, tapi mungkin saya mau lebih mengetahui detail-detailnya lagi aja nanti. Nah, gampang. Nanti saya pengen rapat dulu sama para guest lainnya nanti 30 menit lagi. Ntar ada ketemuan aja sama saya nanti sore di Taman Yogyakarta. Oke Pak, ya terima kasih. Apa-apaan ini? Kampret, bisa si bodong. Dek, kamu Ya. Dek Caca ya? Kok Bapak tahu nama saya? Saya utusan dari Pak Robi. Ini ada kartu nama saya. Dengan Bapak Kemal. Iya, Bapak Kemal. Kamu capek ya? Dulu deh, minum nih ada minuman. Terima kasih Pak. Iya, ya. Aduh. Saya ditelepon ini. Oh, udah angkat dulu Pak? Iya, saya angkat dulu deh ya. Oke. Sebentar ya. Saya tunggu sini ya Pak. Iya, ya. Minum, Minum, Pak. minum. 0% alkohol. Gimana ini? Masih gak ngerti sama si Jerman aneh itu. Sebel gua. Masa iya harus ngasih satu wilayah ke mereka? Lu kayak harus memperkuat militer lu deh. Militer Jerman tuh kuat loh. Dah. Udah guys, kita nggak usah bisik-bisik. Oke. Duh, mereka bisa gak sih stop ngomongin kita? Who cares? We're untouchable anyways. Tapi tetap aja kita harus hati-hati dari mereka. Zaman sekarang ini keras, bos. Bener juga sih. Iya. Serbia itu harus menekan aksi propaganda anti-Austria di wilayahnya. Dan Serbia juga harus memperbolehkan Austria-Hungaria untuk melakukan penyelidikan sendiri atas kasus pembunuhan Ferdinand. Oke, siapa takut? Silakan saja selidiki kasus itu sendirian. Iya, dan satu lagi, kalian juga harus memutuskan segala hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Enough.
Austria Hongaria 2 sudah disetujui, bukan berarti bisa ditambah 3 dan seterusnya. Itu dia musuhku. Hai kalian, hai sini. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini wilayahku. Apa buktinya? Serang! Gue di mana? Daripada kita bertanggung seperti ini, lebih baik kita berdamai saja. Baik kalau gitu, kita berdamai, tapi menurut saya ada yang terluka. Kami akan bertanggung jawab atas itu. Ada kabar baik untuk negara kita berdua. Bosnia Herzegovina telah berhasil ditaklukkan dan sekarang adalah bagian dari Austria Hongaria. Wah, ternyata kita benar-benar menguasai Bosnia Herzegovina ini ya sayang. Iya, sampai akhirnya kita bisa meresmikan rumah sakit di wilayah ini. Hidup Ferdinand! Hidup Ferdinand! Kenapa dia berbeda? Ah, siapa? Siapa? Mana kamu bohong ya? Di sana. Aku tidak melihat siapa-siapa. Tidak melihat siapa-siapa? Oh iya. Aman. Mereka nggak ada. Dan mereka nggak ngejar aku. Istirahat dulu. Aku harus istirahat. Nah, ini kamar anaknya dok. Oh iya. Mari dok. Nah, ini anak
Silahkan dok, mau dikit seminggu dok. Oh ya, saya coba periksa dulu ya Pak. Boleh boleh. Oh ya, sebenarnya saya lupa bawa pen light-nya, jadi pakai flash HP aja ya Pak. Iya nggak apa-apa. Gimana dok kondisinya? Kondisinya sih nggak apa-apa Pak, dia kan cuma tidur biasa aja. Ah yang benar, udah seminggu loh. Iya, Bapak mau panggil seluruh dokter di Indonesia pun juga bakal bilang dia nggak apa-apa Pak, cuma tidur biasa aja. Ya udah deh, saya juga percaya sama kamu kok. Ya udah baik Pak. Makasih ya. Iya, makasih Pak. Wah, Mas, buka nih kamarnya. Ternyata bener ya kata bapak kosnya. Si Caca masih tidur deh. Iya, masih tidur. Cil, ada tembakan tuh. Coba tes Caca yuk. Iya, coba. Coba, asal ada suaranya sih. Ayo kita coba. Caca, bangun. Aduh kalian. Iya. Caca, lo ngapain aja sih tidur sampai semingguan? Emangnya lo nggak lapar atau haus gitu? Ah udah deh, kebetulan gue ada minum. Coba deh lo minum dulu. Makasih ya. Tahu nih, dia tidur seminggu. Mana tugas gua yang dijokin sama dia nggak dikerjain lagi. Ih, udah ntar dulu, dia masih pusing. Udah sekarang tenang dulu. Wait deh, emang gue beneran tidur seminggu ya? Soalnya seingat gue itu tadi cuma tidur sebentar karena jam 6 sore gue pengen ketemu sama orang. Hah? Sebentar? Maksud lo? Cak, asal lo tahu ya, lo tuh tidur sampai semingguan, bener-bener semingguan. Bahkan ya, bapak kos tuh sampai bingung, kenapa lo gak keluar dari kamar yang jelas-jelas pintu kamar kos lo tuh selalu nyala gitu loh. Coba lo ceritain pelan-pelan deh. Jujur ya, gue bingung banget mau cerita dari mana, karena gue tuh tadi kayak mimpinya tuh panjang banget dan rasanya tuh real banget. Dan di mimpi itu bener-bener serem. Gue ngeliat ada orang dibunuh, dan kayaknya orang dibunuh itu orang penting deh, karena rakyatnya itu pada manggil dia pangeran. Dan habis itu ada juga pengeboman dan banyak tentara-tentara juga. Gue bingung, jangan bilang lo time travel tadi. Soalnya dari cerita yang udah lo ceritain tuh kayak Perang Dunia 1. Bener, Franz Ferdinand itu pangeran dari Austria-Hungaria yang dibunuh sama Gavrilo Princip, dan dia itu the Black Hand dari Serbia. Gak mungkin kan gue mimpi sampai sejauh itu. Coba. Makan. Oke, thank you Andi. Coba deh Cak, lu ceritain yang lebih dalam lagi. Gue jadi penasaran nih. Kalau lebih penasaran sama sejarah Ya sih, nggak bukan apa-apa sama kan, pengen kondisinya tahu juga. Ya udah deh. Apa mau coba gue bantu cerita tentang Boleh. apa yang kita diskusiin? Boleh. Terus nih ya, juga kemarin gue habis belajar sejarah tahu, Ah. dan gue diajarin sama Lutfi tentang Perang Dunia ke-1. Yalah, gue juga kali dijelasin. Mending gue aja deh yang jelasin. Jadi awalnya Triple Alliance dan Triple Entente itu sangat bersih tegang. Triple Alliance itu memiliki tujuan yang berbeda dengan Triple Entente. Nah, Triple Alliance ini memiliki tujuan untuk mengisolasi Prancis karena Prancis itu kalah dari perang Prusia yang dilakukan oleh Jerman. Oh, terus nih ya, kalau Triple Entente itu dibentuk oleh Inggris, Prancis, dan Rusia untuk menghadapi Jerman, Austria, dan Hungaria. Nah, terus juga ya, mereka tuh menghadapi koloni-koloni Jerman dan juga menghadapi Himalaya, Balkan. Oh, iya, gue inget. Nah, abis itu mereka itu pada berkonflik gitu kan, dan akhirnya Prancis ngasih salah satu wilayah ke Jerman. Iya. Nah, kalau nggak salah Anglo-Anglo itu apaan sih? Soalnya nggak ngerti kemarin Pak Lutfi ngejelasin apa sih
soalnya aku ngantuk. Aduh, itu tuh salah satu penyebab Perang Dunia I. Awalnya tuh ada Reinsurance Treaty yang isinya tuh Jerman dan Rusia. Nah, dua negara ini tuh janji bakal bersikap netral kalau salah satu terlibat perang sama salah satu kekuatan Eropa, yaitu ada Britania Raya sama Prancis. Bener. Tapi sayang banget, Jerman menolak Reinsurance Treaty ini. Hah? Jadi maksudnya gue baru bangun tidur dan kalian langsung bahas topik seberat ini? Mending gue pingsan lagi aja deh. Lu yakin mau balik ke zaman sebelum perang itu? Kalau kata gue mending lu makan roti ini deh. Tapi ya seingat gue di mimpi gue itu tuh gue kayak menemui banyak perang-perang. Itu maksudnya berarti kita sekarang udah masuk perang dunia 1 atau gimana deh? Gue pusing. Aduh, Caca, lo sih ngantuk mulu kalau di kelas. Aduh, mending gue lanjutin yang tadi aja deh. Muncul deh Entente British dan Kekaisaran Rusia. Mereka akhirnya sepakat buat nyelesain perang Balkan di Asia Tengah. Hah? Emang perang Balkan apaan dah? Aduh, panjang banget deh cuy kalau ceritain secara rinci. Intinya penyebab utama dari perang Balkan itu ya karena dendam antara negara-negara pemimpin Balkan terhadap Kekaisaran Turki Utsmani. Nah, bener tuh. Jadinya tiga kekuatan Eropa itu jadi satu kesatuan menjadi Triple Entente, kemudian melawan Jerman and France yang namanya itu Triple Alliance. Oh, gue tahu. Dan akhirnya mereka itu dinamain jadi sekutu kan? Ya, bener banget. Itu siapa deh? Gue bukan gitu dulu. Gak usah, Ca. Gue aja ntar lu pingsan bisa berabe lagi. Thank you, Ta. Apa? Oh gitu, masuk. Hai guys. Hai kita. Sorry banget telat, gue habis rapat. Tapi ini ada snack. Betul, Caca udah bangun? Hai, Dita. Dari tadi kali. Ya sorry, gue rapat kali anak organisasi nih. Oke, siap. Kita lagi bahas itu sih, Dit, mimpi gue. Jadi orang-orang bilang gue tidur seminggu gak bangun-bangun, padahal gue cuma tidur 30 menit dan nih sampai rame coba di kosan gue. Cuma buat lu aja nyampe rame begini. Wah. Yes. Ya tapi hilang gue emang lama banget sih. Ya, it's okay. BTW, jadi tuh di mimpi gue tuh lihat peperangan dan katanya, kan cerita. Jadi tuh katanya ada yang namanya Franz Ferdinand. Gue nggak tahu ya, tapi kayaknya dia tuh pangeran gitu sih, pangeran. Serius lu nggak tahu Franz Ferdinand? Nggak tahu, tapi ya dari orang-orang di mimpi gue itu kayaknya dia tuh seorang pangeran dari Kekaisaran Austria Hongaria gitu Ya sih. emang. Karena banyak banget gitu loh rakyat yang kayak bilang pangeran gitu, dan mereka itu lagi ngeresmiin something karena mereka ada kayak Rumah sakit gitu. kan? Oh right, rumah sakit di Bosnia Herzegovina, yang artinya mereka itu emang beneran nguasain si Bosnia Herzegovina Ya itu. emang. Masa lu nggak tahu sih, Cak? Sorry. Sorry. Gimana kalau misalnya kita sekalian bahas tentang materi perang dunia? Nah, soalnya kan bentar lagi kita mau ujian. Ya itu mah gampang banget kali. Gak usah banyak gaya dah, gece. Ah lu mah jangan gitu lah. Gue baru datang masa udah ditodong aja. Udah deh, jelasin cepetan. Ayo Dit. deh. Iya. Welcome to Dita's History Class. Yeay. Gak usah banyak cincong, gece apaan? Yakin aja, nggak sabaran ya nih orang. Oke. Jadi perang Balkan itu berakhir dengan ada perjanjian Bukares tahun 1913. Nah, ini tuh dimana Bulgaria kerja sama Yunani, Serbia, dan Rumania. Dan Bulgaria ini tuh kasiannya itu tuh kalah sama pasukan gabungan ini, yang mengakibatkan juga Bulgaria ini dapat cuma sedikit banget wilayah dari pertempuran ini. Kasian kan? Yes. Terus dimana tuh dia tuh kayak gitu tuh karena nggak bisa menentang pembagian kekuasaan sekutunya yang diambil Turki Kok lu tahu sih, Dit?
Ya, masa nggak tahu sih, gue kan smart and brilliant. Iyain aja Iyain deh. aja deh. Aja dah. Tapi ya seinget gue dari mimpi gue yang kata kalian seminggu itu, gue tuh inget ada satu orang penting deh ya, I think, karena dia tuh kayak lagi meresmikan dengan potong pita gitu loh di depan rumah sakit, dan abis itu banyak kayak rakyat yang nepuk tanganin. Kalau nggak salah namanya tuh Franz Ferdinand deh. Bener banget, Ca. Emang itu Franz Ferdinand, dia emang jadi pemicu terbesar deh di Perang Dunia ini. Oh berarti itu latarnya tuh di Bosnia Herzegovina ya? Bener banget, karena kan juga yang bikin makin ruwetnya ini, Austria-Hungaria ini jadi berkonflik sama Rusia. Karena Rusia ini juga pengen wilayah dari Bosnia Herzegovina ini, dan itu tuh dua sekutu, dua aliansi besar yang bikin makin panjang deh. Oh, bener banget. Lah, hal itu tuh berkaitan sama Perang Balkan. Lah alasannya apa tuh, kok bisa berkaitan? Ini loh, Cak, lu dengar. Jadi, tujuan utamanya itu mereka nih punya gerakan untuk melemahkan nasionalis minoritas di kawasan Balkan, khususnya di Bosnia Herzegovina. Nah, jadi tuh mereka ngelakuin hal tersebut karena mereka nih gak mau kalau wilayah mereka tuh lepas gitu loh. Nah, Serbia juga nginginin wilayah Bosnia Herzegovina ini selain dari si Rusia itu ya. Akhirnya tuh Serbia minta bantuan Rusia karena dengan kesepakatan dan tujuan yang sama, yaitu ya milikin Bosnia Herzegovina. Oh iya, gue inget. Jadi akhirnya si Austria-Hungaria ini dia tuh dibantu sama si Jerman kan, karena Jerman ini powernya wow banget, gede banget, dan akhirnya powernya si Jerman ini bisa untuk nyuruh Rusia buat mundur, back off. Bener banget, Cak. Terus inti pemicu utamanya apa dong? Kok mereka bisa jadi banyak perang gitu? Pemicu Perang Dunia Pertama yang membuat Perang Dunia itu meletus itu karena penembakan yang menewaskan Franz Ferdinand yang sebagai putra mahkota Austria-Hungaria di tanggal 28 Juni 1914. Yang nembak itu namanya Gavrilo Princip. Please banget deh. Gavrilo Princip, bukan Gavrilo. Oh, Gavrilo Princip. Ya. Oke deh, mending lu lanjutin aja deh. Gue capek mulut gue. Ya alasan banget ya nih orang. Jadi tuh kan Gavrilo Princip ini dirumorin tuh jadi Young Bosnia gitu loh. Dimana dia ini gak setuju sama aneksasi Austria terhadap Bosnia Herzegovina dan berkomitmen memerdekakan diri bangsa Slavia dari Austria-Hungaria. Nah, dimana tuh apa? Jadi bener deh yang diomongin Tata sama si Kemal tadi. Jadi kalau kematian si Ferdinand ini jadi pemicu utama yang emang bikin Perang Dunia ini muncul. Walaupun emang sebelumnya banyak banget perang-perang yang emang udah ada duluan, tapi ketika putra mahkota Austria-Hungaria ini ditembak dan meninggal, itu jadilah Perang Dunia. Hah? Jadi bener? Kak, please. Benar. Udah ngerti belum? Udah. Gimana? Jadi, apa yang udah tadi kita ceritain ini tuh masuk ke dalam mimpi lo, Cak. Gila, lo apa nggak ngeri gitu? Apa gue harus menjawab itu? Pastilah gue ngeri banget. Kayak tiap detik di mimpi gue tuh gue selalu deg-degan karena pasti ngeliat hal yang di luar ekspektasi banget, Sal. Pasti. Gue jadi lu ngeri banget. Ya kali kita bangun-bangun terus ada di Perang Dunia. Ya kan, itu banget yang gue pikirin sih tadi. Udah dong berantemnya. Gak ada yang berantem, Tata. Gak ada yang berantem, Tak. Gimana sih nih cewek? Aduh, Ya udahlah. Tata nih. Tapi gue yakin sih sama cerita Caca kalau itu nggak bohongan. Soalnya urutan waktunya tuh persis banget. Iya. Thank you, Tata, my number one supporter. Persis banget. Aduh, walaupun gue tahu banget itu urutan Perang Dunia, tapi gak masuk akal weh. Itu udah bener, karena setelah kematian dari putra mahkota Austria-Hungaria ini, itu seluruh negara yang terlibat konflik, pokoknya itu semuanya itu menyatakan perang dalam detik itu juga, dan itu menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama di dunia ini. Keren ya sejarahnya dan panjang Bagus banget sih. Aduh, itu tuh karena di tes history class gak sih?
Iya Oke deh. 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 Iya Pak, pasti akan saya lakukan Pak. Orang udah di sini kok Pak. Aman. Kemana perginya orang itu? Kemana perginya dia?